Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Asidiki. Saya mahasiswa Universitas Bakti Kencana, program studi S1 Farmasi. Sebelum kuliah, saya bersekolah di SMK daerah Lembang dengan jurusan Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian. Saya adalah pribadi yang introvert, namun saya mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar, terutama saat bekerja di lapangan atau saat melakukan praktikum. Saya memiliki hobi membaca buku, baik itu novel, cerita fiksi, maupun sejarah. Saya juga sering bermain game, terutama yang berkaitan erat dengan sejarah. Buku favorit saya adalah The Art of War, karya Sun Tzu, dan sejarah yang paling saya minati adalah Three Kingdoms dari Tiongkok atau Tiga Kerajaan dari Tiongkok. Dari buku dan sejarah yang saya pelajari, saya mendapatkan banyak manfaat yang membentuk cara berpikir dan prinsip hidup saya hingga hari ini. Dari semua pengalaman dan pembelajaran itu, saya menyadari pentingnya mengenal diri sendiri. Saya sangat terinspirasi oleh tiga tokoh utama dari sejarah tiga kerajaan. Yang pertama ada Simai yang mengajarkan kesabaran dan kehati-hatian saat bertindak. Kedua, ada Cao Cao yang berani mengambil keputusan di tengah kekacauan serta menekankan pentingnya disiplin. Bahkan seorang raja pun harus patuh pada aturan. Yang terakhir, Sun Quan yang mampu menempatkan orang-orang tepat di posisi yang tepat dan menjadikan mereka tokoh yang berpengaruh dalam sejarah. Ketiga tokoh ini mempengaruhi cara saya berpikir, bersikap, dan mengambil keputusan, terutama saat berada di bawah tekanan atau ketika harus membaca situasi. Saya menyadari bahwa kekuatan saya terhadap pada kemampuan berpikir kritis dan strategis. Saya juga terbiasa mengamati lingkungan dengan seksama, menghargai waktu, serta disiplin terhadap aturan. Keunikan saya ada pada kemampuan untuk membaca situasi, cepat beradaptasi, dan tidak mengikuti tren tanpa tahu dampaknya. Saya lebih memilih untuk mengambil keputusan berdasarkan nilai, bukan tekanan sosial. Salah satu pencapaian pribadi yang paling berkesan bagi saya pribadi adalah ketika saya menjadi ketua kelompok PKL saat SMK. Kami berempat ditempatkan di Bandung dan tinggal di kosan bersama. Kami bekerja di pabrik. Selama PKL tidak ada keterlambatan sekalipun. Saya selalu menekankan pentingnya disiplin waktu, dan ternyata usaha itu membuahkan hasil. Saya belajar bagaimana cara memimpin dengan tenang, mencari solusi, dan tetap peduli dengan kondisi anggota kelompok. Pada akhir kegiatan, pihak industri memberikan nilai A pada kelompok kami. Bagi saya, tentu ini bukan hanya tentang nilai. Ini adalah kemenangan yang dicapai atas kepercayaan, komunikasi, dan kekompakan kami sebagai tim. Namun, hidup tidak hanya tentang pencapaian. Saya juga pernah merasakan gagal. Saya pernah terlalu terikat pada pola pikir dikotomis atau cara berpikir hitam putih. Saya merasa bahwa satu kegagalan saja bisa menentukan segalanya. Hal ini membuat saya terobsesi dengan kesempurnaan dan akhirnya menghindari beberapa tugas karena saya merasa hasilnya tidak akan ideal ataupun sempurna. Dari situ saya belajar bahwa kegagalan bukanlah akhir, justru dari kegagalan saya menemukan pelajaran. Saya mulai menerima kenyataan bahwa saya adalah manusia dan saya tidak harus sempurna. Saya memiliki cita-cita untuk menjadi seorang profesor. Saya ingin menjadi pribadi yang jujur pada diri saya sendiri, pantang menyerah, dan tetap percaya bahwa setiap langkah yang saya ambil akan mengarahkan ke tempat yang baik. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan dua kutipan dari buku yang pernah saya baca. Yang pertama dari buku Demian, Only Yourself, Your Only Friend. Kutipan ini memiliki arti, pilihan yang kita ambil dalam hidup akan menjadi takdir kita sendiri. Bagi saya, ini mengajarkan bahwa kita harus bertanggung jawab dan jujur terhadap arah hidup yang kita pilih sendiri. Lalu dari buku The Little Prince, yaitu What is essential is invisible to the eyes. Kutipan ini menekankan bahwa makna dan nilai sejati seringkali datang dari dalam
yaitu seperti dari perasaan, pemahaman, dan pengalaman yang tidak selalu bisa dilihat oleh mata langsung. Kedua kutipan ini secara tidak langsung membantu saya untuk tetap berpikir mendalam dan tidak hilang mengarah meski dalam kondisi sulit sekalipun. Terima kasih telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.